Selamat pagi, perkenalkan saya Ketut Agus Sugiyarta dengan NIM 180030854. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara membuat daftar pustaka sesuai dengan standar penulisan sumber rujukan. Jadi, saat ini saya akan menjelaskan dua jenis standar penulisan sumber rujukan tersebut. Yang pertama ada APA style ataupun kepanjangannya dari American Psychological Association, dan juga ada IEEE, kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Oke, jadi sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai jenis apa stylenya terlebih dahulu. Jadi dalam daftar rujukan tersebut, di sini ada beberapa poin penting yang memang harus ada pada daftar pustakanya. Yang pertama itu adalah siapa, yang dimana itu merupakan siapa yang menulis ataupun penulis dari jurnal ataupun hal yang dikutip dari sumber tersebut. Kemudian kapan, itu berupa tahun dipublikasikannya. Lalu ada apa, itu berupa judul, entah itu judul buku ataupun judul jurnal, atau juga bisa judul dari sebuah website dari dokumen tersebut. Kemudian ada di mana. Di mana ini adalah tempat dipublikasikannya sebuah buku ataupun jurnal tersebut. Dan juga termasuk dengan nama dari pempublikasi tersebut ataupun tempat percetakannya. Setelah itu ada beberapa yang bagian di mana juga, seperti volume buku, kemudian halaman buku juga ditertera, dan juga di sini apabila mengutip dari website, kita bisa menyertakan sumber dari website tersebut ataupun alamat dari websitenya. Nah, di sini sudah kita lihat ada beberapa standar penulisan sumber rujukan, dan masing-masing memiliki standarnya yang berbeda. Dalam artian seperti poin-poin yang ada itu tidak sama. Apabila mengutip dari buku, maka hal-hal yang diperlukan adalah nama tentunya, nama penulis. Nah, nama penulis apabila menggunakan APA style itu ditulisnya terbalik. Apabila terdapat nama, kemudian di akhir nama itu kita bisa tulis di depan. Jadi nama belakang itu ditulis paling depan. Kenapa demikian? Karena yang kemarin sempat saya dengar juga informasi dari dosen MPI, dan juga saya juga searching sedikit. Jadi bangsa Eropa dulu itu sangat menghargai yang namanya marga. Jadi marga tersebut biasanya terdapat pada akhir sebuah nama. Nah, dari sanalah kenapa penggunaan penulisan nama pada APA style ini harus dibalik, agar marganya terlebih dahulu disebutkan, kemudian baru nama dari nama depannya, seperti itu. Tujuannya untuk menghormati sebuah keluarga apabila memiliki prestasi ataupun penemuan seperti halnya di bidang pendidikan. Kemudian setelah nama dari penulis, ada juga tahun dipublikasikannya. Setelah tahun ada judul buku. Setelah judul buku ada edisi buku. Setelah itu ada tempat dipublikasikannya, dan juga ada pempublikasinya. Nah, apabila kita mengutip dari jurnal, kita harus menyertakan nama, sama juga seperti tadi, dibalik. Kemudian tahun publikasi. Setelah itu ada artikel, judul artikel, dan juga nama jurnal. Kemudian ada volumenya, volume dari jurnal tersebut, dan juga ada jangkauan ataupun jumlah dari halamannya.
Misalkan di sini tertulis dari halaman 3 sampai dengan halaman 17. Dan terakhir itu ada DOEI, ini adalah kalau tidak salah informasi websitenya ataupun link dari website jurnal yang ada apabila mengutip dari internet ataupun mendownload jurnal tersebut dari internet. Nah, selanjutnya ada apabila mengutip dari kutipan buku. Ini terdapat juga sama halnya juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Tidak jauh berbeda, hanya saja di sini ada tambahan seperti bagian atau judul bagian yang dikutip ataupun bab yang dikutipnya, chapter keberapa. Kemudian ada editor dari bukunya. Lalu ada hampir sama juga, ada chapter range-nya. Terus ada tempat dipublikasi dan juga siapa yang mempublikasikan. Nah, lanjut, apabila mengutip dari website, itu hampir sama juga. Hanya saja di sini lebih simple karena dia mengambil dari website. Nah, untuk publikasinya tetap juga untuk waktunya adalah tahun. Kemudian juga, ini untuk nomornya, maksudnya, mohon maaf, ini untuk nomornya, kemudian ada tahunnya. Dan di sini ada website dari jurnal yang ataupun informasi yang dikutip seperti itu apabila menggunakan website. Kemudian apabila dengan penulisan daftar pustaka menggunakan jenis APA style ini, urutan dari list tersebut ataupun list dari daftar pustaka ataupun nama-nama kutipannya adalah harus terurut secara alfabetis, dalam artian huruf awal dari nama ataupun huruf awal dari kutipan tersebut maksudnya daftar pustakanya adalah berasal dari berawal dari huruf A sampai dengan huruf Z, meskipun yang dikutip tersebut berada di bawah. Misalkan nih, huruf yang awalannya namanya misalkan saya sebutkan adalah penulisnya adalah Agus, tapi dia dikutip paling akhir. Nah, nantinya pada saat penulisan daftar pustaka secara dengan APA style ini otomatis dia harus ditempatkan di paling atas ataupun paling awal. Jadi sesuai dengan alfabet. Kemudian setelah itu ada yang namanya penulisan secara IEE ataupun IEE style. Nah, ini saya juga dapatkan materi dari dosen saya mengenai penjelasannya untuk penulisan daftar pustaka berdasarkan IEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, sama juga di sini ada beberapa bagian apabila mengutip dari sumber yang berbeda. Sebagai contohnya adalah sumber dari artikel dalam jurnal ilmiah. Ini harus terurut. Yang pertama itu ada pengarang, kemudian judul artikel, judul jurnal, kemudian volume, nomor, halaman, bulan, dan tahun terbit. Tapi bukan khusus. Untuk IEE ini, format IEE ini, namanya tidak harus dibalik, dalam artian ini bebas, tidak harus sesuai dengan marga. Hanya saja format penulisannya adalah yang pertama dikutip adalah yang pertama nantinya ditulis seperti itu. Jadi urutannya adalah first in, first right. Ya, seperti itulah. Jadi apabila tidak terurut sesuai dengan alfabet itu tidak masalah. Yang penting yang pertama terkutip itulah yang pertama ditulis di bagian daftar pustaka. Nah, itu untuk penulisan jurnal. Ini berlaku untuk jurnal, buku, bagian dari buku, dan juga dari website. Itu sama semua untuk format IEE.
Jadi di sini hampir sama juga seperti tadi, ada beberapa mungkin perbedaan karena dia mengutip dari buku. Kalau dari buku itu pasti pengarang sama judul buku, kemudian edisi jika ada, kemudian tempat dipublikasi, penerbit, dan juga tahun terbit. Sebagai contohnya ini seperti ini. Nah, ini judul bukunya, kemudian ini tempat dipublikasikannya, dan ini adalah penerbit, nama dari penerbit, dan ini adalah tahun terbitnya. Jika bagian dari buku sama juga pengarang, kemudian judul bab yang dikutip, kemudian judul buku, kemudian edisi jika ada, tempat publikasi, penerbit, tahun, dan halaman. Sebagai contohnya ini merupakan salah satunya. Sudah disertakan contoh. Jadi memudahkan dan tidak membingungkan nantinya. Kemudian ada sumber dari artikel pada proceeding atau seminar dan juga workshop. Ini pengarang, tentu saja pengarang itu wajib ya untuk penulisan daftar pustaka. Kemudian judul buku ataupun judul mohon maaf untuk maksud saya judul artikel, kemudian judul proceeding, halaman, tanggal, pelaksanaan seminar, dan juga tahun. Nah, ini apabila mengutip dari pelaksanaan seminar itu harus ada tanggal pelaksanaan seminarnya. Ini contohnya sudah sangat jelas. Kemudian ada sumber online atau website. Nah, ini sama juga pengarang dulu, judul dokumen kemudian, yaitu judul website atau pemilik, tanggal dipublikasi, online, tersedia alamat dari website tersebut dan harus menyertakan kapan website tersebut diakses pada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ada catatan penting bagi para akademisi yang ingin melakukan pengutipan secara online ataupun melalui website. Jadi disarankan supaya tidak mengutip dari website yang masih bersifat blogspot, karena itu informasinya belum dapat dipastikan dengan resmi ataupun kajian-kajian dari website blogspot tersebut belum diketahui validasinya seperti apa. Carilah memang website-website yang resmi yang tidak menyertakan blogspot pada link URL-nya ataupun alamat website tersebut. Oke, mengenai penjelasan soal penulisan daftar pustaka segitu saja yang dapat saya sampaikan dulu. Kemudian sekarang saya akan beralih ke bagaimana kita mempraktikkannya ataupun cara membuat daftar pustaka dengan mengutip dari sebuah jurnal. Di sini saya sudah mendownload beberapa jurnal, ada 3 jurnal yang saya gunakan. Nah, ini saya akan tunjukkan dulu. Yang pertama ini ada yang berjudul penerapan metode waterfall pada desain sistem informasi geografis industri Kabupaten Tegal. Ini ditulis oleh Ginanjar Wirusasmito. Kemudian ada lagi jurnal kedua itu adalah sistem informasi keluhan pelanggan pada perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Lombok Tengah. Ini ditulis oleh Rohana dan juga Khairul Imtihan. Kemudian satu jurnal lagi adalah perancangan sistem informasi penanganan keluhan konsumen berbasis web pada PT Industrial Batu Ceper Tangerang yang ditulis oleh Rosmawati Dwi, Sinudarwati, dan juga Vika Regita Trisnianto. Nah, ini ada 3 jurnal yang saya gunakan. Jadi langsung saja kita menuju ke proses pengutipannya. Nah, jadi kita akan gunakan yang IEE dulu deh. Karena sudah ada di sini. Jadi kita akan mencoba mengutipnya menggunakan Mendeley.
Jadi kita akan coba praktekkan langsung menggunakan Mendeley. Jadi di sini sudah ada beberapa kutipan ataupun kalimat yang saya kutip tadi langsung sebelum saya merekam video ini untuk mempersingkat waktu. Jadi kutipan pertama ini kalau tidak salah dari jurnal yang kenapa metode waterfall kan? Yang ini kalau tidak salah PDAM ya. Oke, PDAM. Oke, langsung saja kita menuju ke reference. Jadi kalau mau menggunakan Mendeley kalian harus install dulu, kemudian buka Mendeley-nya. Setelah itu ini bisa saya hapus dulu. Nah, ketika Anda sudah membuka Mendeley-nya, kalian bisa menambahkan dokumen dulu deh, add dokumen. Ini bisa dimasukkan aja langsung. Ketika ini sih kalau ketika jurnal ini open. Oke. Oh, ini bukan. Oh, maaf. Kahana, Khairul, dan ini untuk kita add satu lagi yang nah, ini dan juga satu lagi mana tadi? Yang sebentar, saya cek dulu. Oke, ini udah satu. Oke, sudah. Jadi kita add dulu jurnalnya. Setelah kita download, kita add dulu ke dalam Mendeley. Kemudian setelah itu kita buka Word-nya. Kemudian kita menuju ke reference. Nah, di sini kita bisa open Mendeley dan juga kita bisa atur dulu kita mau menggunakan format apa. Nah, setelah itu karena kita akan menggunakan format IEE, ya kita pilih dulu IEE-nya dan kemudian klik done. Nah, di sini sudah, dan juga jangan lupa di sini diatur juga supaya sesuai sama dengan yang di sini. Selanjutnya, jika ingin melakukan kutipan, kita sudah copy kalimatnya, kemudian bisa lakukan insert citation. Setelah itu akan muncul sebuah box kecil seperti ini, bisa klik go to Mendeley. Selanjutnya kalian bisa pilih dari mana jurnal yang mana kalian kutip tersebut, dari jurnal mana. Itu karena PDAM jadi kita cari. Nah, jadi ini dia. Kemudian setelah diklik, ini kalian ubah tipenya jadi jurnal artikel. Disesuaikan apabila kalian mengutip dari buku, kalian bisa pilih buku. Apabila kalian mengutip dari bagian dari buku, kalian bisa pilih book section. Apabila kalian mengambil dari website, bisa pilih web page. Nah, karena saya mengambil dari jurnal artikel, saya pilih jurnal artikel. Selanjutnya kita klik site di sini, cite, terus site. Bisa diklik dulu. Nah, kemudian sudah muncul angka di bawah di samping sini. Itu tandanya kalian sudah berhasil mengutip. Dan nah, ini kan masih berupa angka saja nih, belum ada nih sumbernya yang memberikan informasi bahwa ini dikutip dari jurnal pembuatnya, dari nama, judul jurnalnya apa, itu belum ada. Jadi di sini kalian bisa buatkan satu halaman kosong lagi. Di bawahnya halaman baru, kalian bisa buat daftar. Bisa kita buatkan 14 di sini, karya daftar pustaka, misalkan seperti itu. Enter. Kita buat di sini. Nah, kita bisa kembali ke reference. Kemudian jika sudah melakukan insert seperti tadi, kita bisa insert bibliografi ini. Kita klik di sini, maka dia akan menyertakan informasi berupa nama, kemudian judul bukunya ataupun judul jurnalnya,
ini informasi-informasi seperti volume, kemudian nomor, kemudian dan selanjutnya. Nah, ini secara otomatis terisi apabila kalian menggunakan Mendeley. Apabila kalian membuat manual, kalian harus membuatnya secara manual. Kalian mengetik dari nama, judulnya, dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah disampaikan. Kemudian lanjut lagi kutipan kedua, itu, nah ini kalau tidak salah merupakan jurnal yang perancangan sistem informasi. Ya, jadi sama seperti tadi, kita open Mendeley, kemudian ini sudah, mohon maaf, jadi insert citation, mohon maaf tadi insert citation, go to the Mendeley, kemudian pilih jurnal yang sama, jurnal yang sama dengan kutipan tersebut. Nah, jadi samanya cite. Nah, secara otomatis dia akan diisi seperti ini. Kemudian secara otomatis kutipannya langsung di bawah apabila tadi di awal sudah melakukan insert bibliografi. Dan hal yang sama kita bisa lakukan pada kutipan ketiga. Nah, langsung saja cite dan selesai. Untuk penulisan daftar pustakanya kurang lebih seperti ini. Nah, informasinya dapat tertera seperti ini dan kita dapat lihat bahwa apa yang kita masukkan terlebih dahulu ataupun apa yang kita kutip terlebih dahulu akan pertama kali tertera di sini. Meskipun tidak sesuai dengan alfabet namanya, tapi karena di sini formatnya adalah apa yang duluan dikutip ataupun dimasukkan itu yang tertera duluan ataupun ditulis duluan, maka seperti inilah formatnya, ditandai dengan format angka seperti ini secara otomatis. Oke, untuk penulisan daftar pustaka dengan format IEE ini sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Saya harapkan dapat dipahami dengan jelas. Kemudian kita lanjut yang format selanjutnya, yaitu menggunakan APA style ataupun American Psychological Association. Kutipan yang sama sudah saya sertakan di sini, jadi kita tinggal buatkan daftar pustakanya ataupun lembar baru. Oke, langsung saja hal yang sama juga kita lakukan, hanya saja kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Disesuaikan stylenya, kita menggunakan American Sociological Association. Kalau yang tadi saya jelaskan adalah versi ke-6-nya atau edisi ke-6-nya. Kalau kalian mau menyesuaikan, psikologikalnya berarti psikologikal ya, mohon maaf tadi saya salah lihat. Jadi kalau misalkan kita menggunakan apa, ini psikologikal. Kalau misalkan sosiologikal itu ASAN. Jadi American Psychological Association yang tadi saya jelaskan adalah versi yang ke-6 ataupun edisi yang ke-6. Nanti ini bisa disesuaikan dengan perkembangan ataupun pembaruan dari kaidah-kaidah ataupun pedoman tersebut. Jadi disesuaikan saja. Karena di sini adanya yang edisi ke-7, jadi saya gunakan yang ini. Dan kita juga ubah yang bagian ini. Kita gunakan apa? Oke. Nah, caranya sama, hanya saja ini yang berbeda. Dan nanti perbedaannya juga akan kita lihat pada daftar pustaka apabila kita sudah memasukkan semuanya. Oke, langsung saja go to the Mendeley. Kita kutip dari PDHM ini, cite. Nah, jadi kalau tadi itu adalah berupa angka, jadi angka 1 gitu, misalkan kita kutip ini dari jurnal A, lalu kita kutip, kita masukkan sumbernya. Kalau tadi yang IE itu berupa angka, yang ini itu berupa nama dan juga tahun. Jadi di bawah bisa kita lakukan hal yang sama juga, yaitu insert bibliografi. Kita klik saja, langsung dia menuliskan nama, tahun, judul, dan hal lainnya yang terdapat pada jurnal tersebut ataupun informasi tambahannya.
Dan kita bisa lihat format penulisannya itu seperti ini. Jadi kita lanjutkan untuk melihat perbedaan lainnya antara APA dan juga IEE tadi. Kita lakukan hal yang sama, insert citation, butuh memilih, kita pilih site K. Langsung kita lihat. Nah, kita bisa lanjut lagi deh, kita selesaikan dulu mengutipnya, insert, go to memilih, kita masukkan site K. Kita sudah mengutip semuanya ya, jadi semuanya ini sudah ada informasinya dari mana. Kemudian kita lihat daftar pustakanya. Kita dapat lihat bahwa sebenarnya adalah yang pertama. Kutipan pertama sebenarnya adalah bernama Rohana. Namun di sini pada daftar pustaka nama Rohana berada pada urutan nomor 2. Ini yang saya sampaikan tadi mengenai urutan di APA style itu harus alfabetis penulisannya. Harus terurut dari huruf A sampai dengan huruf Z. Meskipun penulisan pertama itu dimulai dari huruf yang misalkan ada di belakang, paling belakang. Contohnya adalah R. R kan ada di belakangnya D lah bisa dibilang. Jadi dia berada di bawahnya D. Dan S ini karena kebetulan dia berada di kutipan terakhir, maka dia ada di bawah. Namun apabila S ini terdapat di atas, tetap dia akan tetap di bawah kutipannya maksudnya ya. Jadi kutipannya apabila menjadi kutipan nomor 1 misalkan contohnya dengan nama Sasmito, tapi tetap dia akan berada di bawah seperti ini. Jadi seperti itulah perbedaannya mengenai APA dan juga IEE. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai materi penjelasan soal pembuatan daftar pustaka berdasarkan standarisasi dari pengutipan. Standarisasi sumber rujukan ya, penulisan sumber rujukan. Mungkin dapat sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang-kurangnya ataupun ada kesalahan-kesalahan kata selama saya menjelaskan tadi, saya mohon maaf karena pada dasarnya kita sedang dalam proses pembelajaran. Kesalahan merupakan hal yang wajar dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama untuk mencari ilmu bersama-sama dan bertumbuh bersama-sama. Sekian akhir kata, saya tutup dengan selamat pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time.